Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 19 dan 20. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS sekalian untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 19 dan 20. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 19. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, dosa Sodom Gomora hari ini makin nyata di dunia yang kita pijak saat ini. Kaum LGBT sudah menjadi tren dan mereka berkata, hormatilah hak asasi manusia. Iblis sudah berhasil menjebak banyak orang untuk hidup dalam pemberontakan akan firman. Dan itu mengakibatkan orang-orang yang akan terkena murka Tuhan. Tidak ada kaum LGBT yang hidupnya damai sejahtera. Pasti ada saja masalahnya dan ujungnya mereka akan ditimpa api Tuhan dengan jatuh di ranjang orang sakit. Di pasal 19 ini ada pelajaran penting bahwa kaum LGBT pada akhirnya jika tidak bertobat akan mengalami hal yang sama dengan Sodom dan Gomora kecuali mereka bertobat. Pelajaran kedua adalah jangan terikat kepada harta benda dan kenikmatan duniawi. Orang yang hidupnya terikat pada hal-hal duniawi dan selalu menoleh ke belakang tidak akan jadi garam dan terang, tapi jadi tiang garam seperti istri Lot. Mari kita simak Kejadian 19 ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Mari kita simak juga Kejadian 19 ayat 8 dan 26. "Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kejadian 20. Sahabat KKS, kepada orang yang tulus, Tuhan sendiri yang akan meluputkan dia dari kecelakaan dan kebinasaan. Cerita di Kejadian 20 diceritakan ada seorang yang tulus bernama Abimelek yang akan mengambil Sarai istrinya karena Abraham berkata bahwa Sarai adalah saudaranya. Mari kita simak Kejadian 20 ayat 2-7. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku'? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau."
Demikian Tuhan meluputkan Abraham dan Sarai melalui mimpi kepada Abimelek. Abimelek tidak jadi mengambil istri Sarai, dan Abraham mendapat perlindungan dari Abimelek. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.